Apa yang menjadi pembahasan pada minggu kelima ini adalah teknik perencanaan audit manajemen untuk sektor publik. Kita tahu organisasi itu ada organisasi private, organisasi bisnis, dan organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang akuntabilitas publiknya lebih tinggi. Karena apa? Karena organisasi itu didirikan atas dasar apa? Atas dasar kesepakatan, ya, kesepakatan antara masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Misalnya nih adalah organisasi publik, sektor publik. Nah, apa yang menjadi pokok pembahasannya? Pertama, bagaimana kita memproses organisasi, memahami proses organisasi sektor publik, kemudian bagaimana praktik teknik auditnya. Kita lihat yang pertama, bagaimana kita memahami proses organisasi sektor publik. Otomatis kita harus tahu dulu struktur. Dalam struktur organisasi publik ini kita akan bisa memahami ada garis komando, garis koordinasi, garis pertanggungjawaban, ada wewenang, dan sebagainya. Ini dalam struktur organisasi akan terlihat. Kemudian kita memahami, mengidentifikasi fungsi dalam organisasi sektor publik tersebut. Bagaimana fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi sektor publik tersebut. Kemudian kita memahami pengendalian internal organisasi sektor publik tersebut. Oke, saudara sekalian. Pertama kita lihat dulu struktur organisasi. Nah, organisasi sektor publik itu ada quasi non-profit organisasi. Artinya organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk melayani masyarakat, namun juga untuk memperoleh keuntungan. Ada surplus. Ya, dalam organisasi itu namanya organisasi sektor publik ada surplus. Ya kan? Surplus itu muncul karena apa? Ada efisiensi, ya kan? Efisiensi yang bisa dilakukan oleh organisasi publik dalam pengelolaan anggaran, atau dia dengan cara apa? Menggunakan badan-badan usaha dalam rangka untuk mendapatkan surplus, ya, atau selisih margin dan sebagainya. Nah, ada yang poor, ini quasi, ya. Quasi itu bukan murni sebagai organisasi publik, bukan murni sebagai pelayan saja, bukan poornya, berarti dia bisa mengkombinasikan antara ini, antara yang pelayanan, ya kan, sosial, tapi juga dia memiliki keuntungan. Nah, itu seperti BUMN, BUMD, seperti PLN dan sebagainya. Nah, ada yang poor non-profit organisasi, organisasi yang murni hanya menyediakan barang dan jasa dengan tujuan melayani masyarakat. Nah, seperti apa? Sepertinya kita di catatan sipil, ya kan, pembuatan KTP sekarang menjadi poor non-profit organisasi. Nah, kemudian apa beda organisasi publik dengan korporasi? Nah, organisasinya kalau jelas, pertama organisasi sektor publik tujuannya adalah non-profit motif. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk profit, bukan untuk laba. Kalau korporasi, dia pasti motifnya profit. Tujuannya adalah mendapatkan laba. Sumber pendanaannya dari mana? Bisa berasal dari pajak kalau organisasi publik, dari sumbangan, retribusi, dan sebagainya. Kalau korporasi sumber pendanaannya dari saham, obligasi, hutang, dan sebagainya, kan. Bagaimana dasar peraturannya? Nah, ini kalau organisasi publik pasti ada undang-undang, ada regulasi yang mengatur, ada pemerintah, ya, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Kalau koperasi ada undang-undang perseroan terbatas, peraturan BEI, peraturan OJK, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi bentuk kepemilikannya, kalau bentuk pemilikannya, kalau organisasi sektor publik adalah secara kolektif dimiliki oleh masyarakat. Kalau korporasi pasti ada pemilik, ada pemegang saham. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Kalau organisasi sektor publik dia bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau korporasi dia bertanggung jawab pada stakeholdernya, ada pemangku kepentingan, contoh pemegang saham dan sebagainya. Nah, bagaimana penemuan dan peraturan organisasi sektor publik? Nah, ini dia, ada PSAK, ada PP, ada Undang-Undang Nomor 28, misalnya ada tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, PSAK 45, kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, PP 71 tahun 2010, ada Undang-Undang tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah, ya kan? Nah, ini ya tentang Badan Hukum Pendidikan dan seterusnya. Ini adalah dasar pedoman bagaimana cara pengaturan organisasi sektor publik. Ingat, ada 8, PSAK 45, PP 71, Undang-Undang Nomor 28, Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang Nomor 32, PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016, dan ada lagi nih peraturan pemerintah
nomor 43 tahun 2014 dan seterusnya, undang-undang tentang desa ya. Nah, ini harus saudara pahami karena ini adalah pedoman organisasi sektor publik ya, panduannya ya. Terusnya, bagaimana identifikasi fungsi dalam organisasi sektor publik? Ini contoh-contoh bagannya nih ya, ada yayasan, yayasan itu pasti ada nanti ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Kemudian bagaimana identifikasi fungsi organisasi sektor publik berikutnya? Ada contoh bagan dalam organisasi sektor publik seperti rumah sakit, ada direktur, ada kepala bagian. Ini adalah dalam konsep untuk memahami struktur organisasi. Terus bagaimana pengendalian internalnya? Ada SPI, terus-menerus dikembangkan baik di korporasi maupun organisasi publik. Kenapa? Karena pengendalian itu sangat penting. Ya kan, tanpa pengendalian organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Akan terjadi kebocoran, aset-aset akan hilang, harta-harta akan dirampas, dirampok, dan sebagainya karena tidak ada pengendalian. Nah, bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah? Itu diatur oleh undang-undang ya, PP nomor 60 tahun 2008. Nah, proses yang apa yang dikatakan dalam PP nomor 60 2008 itu adalah proses yang terintegrasi ya pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamatan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada sebuah proses yang terintegral yang menyatu pada tindakan dan kegiatan. Jadi intinya adalah bagaimana tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, pegawai secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan agar tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, ya kan? Kemudian pengamatan terhadap aset yang sangat baik, ya kan, menjaga aset dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Nah, tujuan fungsi pengendalian itu apa? Untuk memberikan keyakinan yang memadai, untuk keandalan laporan keuangan, untuk pengamatan aset negara, untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, itu tujuannya, ya. Taat pada undang-undang, bagaimana aset tetap diamati, laporan keuangan itu adalah laporan berkualitas, memberikan keyakinan kepada stakeholder. Nah, kalau kalau PP nomor 60 tahun 2008 itu apa saja yang dimasuk yang termaktub dalam PP nomor 60 tahun 2008 itu tentang SPI itu ada lingkungan pengendalian, ya kan? Ada penilaian risiko, ya kan? Ada kegiatan pengendalian, ini dia kegiatan pengendalian. Ada informasi dan komunikasi, ya kan? Ada pemantauan dan pengawasan. Nah, oke, itu yang harus saudara pahami di PP 60 tahun 2008. Nah, artinya apa? Dari kegiatan belajar pertama tadi, kita pahami struktur organisasinya, kemudian kita identifikasi struktur fungsi dan strukturnya, dan kita pahami sistem pengendaliannya. Nah, ini apa itu strukturnya, kemudian apa bedanya, bagaimana pedoman dan panduannya, kemudian identifikasi fungsi dalam organisasinya, kemudian pengendalian internal organisasinya. Nah, ini untuk KB 1. Nah, ini difokuskan pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal organisasi sektor publik. Ya kan? Apa tujuannya? Fungsinya yaitu untuk meyakinkan untuk memberikan keyakinan yang memadai, untuk meyakini keandalan laporan keuangan, melakukan pengamatan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Nah, saudara sekalian, kita masuk pada KB2. KB2 ini bagaimana kita praktik ya, praktik. Praktik itu teknik kita dalam perencanaan audit. Pertama, apa yang kita lakukan? Identifikasi aktivitas operasional dalam input, proses, output, dan outcome. Jadi yang perlu kita identifikasi adalah inputnya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana outputnya, dan yang terpenting bagaimana outcome-nya. Kemudian kita petakan risiko, karena risiko itu adalah sesuatu yang tidak pasti yang akan terjadi. Nah, ya artinya risiko-risiko itu harus dikendalikan oleh auditor, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan tindakan dalam pengambilan atau perencanaan audit. Kemudian yang ketiga, tujuan ya, penentuan tujuan dan audit berbasis risiko. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi aktivitas operasional dalam input, proses, output, outcome. Nah, ya. Pertama, input itu merupakan sumber daya dalam
dana, sumber daya manusia, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Nah, ingat, input dia adalah sumber dayanya, baik itu dana, SDM-nya, materialnya, ya kemudian peralatannya dan sebagainya, itu inputnya. Jadi method, money, ya kan, itu perlu itu dianggap sebagai inputnya. Proses itu bagaimana kegiatan-kegiatan personal yang menggunakan input untuk menghasilkan output. Nah, jadi gimana mengelola input-input tersebut supaya bisa menghasilkan output. Output itu bisa berupa barang, jasa, kemudian yang hasil-hasil dari proses input tadi ya. Kemudian outcome ini yang terpenting. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari output tersebut. Nah, ini contoh. Misalnya kita melakukan reviewer internal baru. Nah, kan? Apa yang dilakukan? Inputnya dosen tenaga pengajaran sebagai reviewer. Kemudian prosesnya melakukan penyelesaian reviewer atas dokumen kriteria. Kemudian outputnya apa? Dasar review yang lolos seleksi. Outcome-nya apa? Reviewer yang diterima sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi proposal, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya. Ini aktivitas kita adalah untuk melakukan penerimaan reviewer internal baru. Nah, misalnya aktivitas kita melakukan koordinasi dengan reviewer internal. Inputnya apa? Dosennya harus gini. Prosesnya harus seperti ini. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Reviewer mampu melakukan proses review berbasis siklus. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita tahap pemetaan risiko? Nah, risiko itu adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Langkah awalnya dari pemetaan risiko adalah dilakukan atas 5 fungsi dan organisasi yang masuk dalam lingkup audit ya. Bagaimana contoh identifikasi risiko? Ini dia. Proses perikutan reviewer, deskripsikan risikonya. Terdapat data-data reviewer internal yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyebabnya adalah data-data tidak disimpan secara rapi dalam file. Nah, dampaknya adalah kita tidak bisa sulit untuk menentukan bentuk seperti apa reviewer yang kita butuhkan. Nah, tahap memetakan risiko. Memetakan risiko itu ada tingkat kemungkinan, analisa dampaknya. Bagaimana kita menetapkan kriteria dilakukan atas berskala 1 sampai 5. Skala 1, kemungkinan risiko terjadi akan sangat tidak mungkin. Dan dampak dari risiko juga sangat signifikan. Nah, ini skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini skala yang tertinggi. Kemungkinan tertinggi dan dampak yang diberikan akan semakin besar. Nah, tahap pemetaan risiko itu seperti apa? Memetakan risiko itu penetapan kriteria tingkat kemungkinan dan analisa dampak pada unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini misalnya kan ada deskripsi risiko, ya kan? Kemungkinannya seperti apa? Sangat kecil kah? Atau besar kah? Atau sedangkah? Atau sangat besar dan sebagainya. Kriteria dipastikan akan sangat tidak mungkin terjadi. Dampaknya tidak signifikan. Nah, ya. Kemudian tahap pemetaan risiko berikutnya kontrol existing. Penilaian atau evaluasi bagaimana kontrol pengendalian telah dilakukan atas risiko dan identifikasi. Kontrol existing dilihat dari 3 unsur. Ada kontrol atau pengendalian atau kontrol atau pengendalian pemulihan, penilaian terhadap kriteria risiko. Nah, bagaimana tahap pemetaan risiko? Ada level risiko, ada rendah, sedang, tinggi, ya kan? Nah, ini adalah selera risiko. Rendah, sedang, tinggi. Ada kemungkinan, ada konsekuensinya rendah, sedang, tinggi, ada konsekuensi kemungkinannya rendah, sedang, tinggi. Nah, ini bahaya, ya kan? Nah, oke, saudara sekalian, silakan Anda pahami bagaimana cara menentukan tujuan audit berisiko dan basis risiko. Nah, ini menurut Kurniawan memberikan jaminan yang independen 4 hal berikut. Pertama, proses manajemen risiko telah berjalan sebagaimana tetap diharapkan oleh organisasi. Yang kedua, manajemen risiko telah didesain dengan baik. 3, proses respon atas risiko yang dibuat oleh manajemen adalah mencakup dan efektif, tidak menetapkan kerangka kerja pengendalian yang baik. Nah, ada penentuan audit berbasis risiko supaya tetap tahu tahap 1 itu assessing risk maturity. Ada 5 macam risiko maturity. Ada risk naive ya, risk aware, risk define, risk manage, risk enable. Arti risk naive ini adalah manajemen tidak menerapkan pengendalian apapun atas risiko. Manajemen telah melaksanakan penilaian atau pengukuran atas risiko. Manajemen melaksanakan serta mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan. Define-nya, manajemen telah menetapkan manajemen risiko.
risk manage, kemudian manajemen risiko telah mengendalikan serta pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh manajemen Enabel. Ya, kemudian yang ini ada periode audit planning. Pilih risiko yang perlu dilakukan audit. Utamakan fungsi-fungsi yang memiliki risiko atas risk appetite ya. Ada risk appetite ya. Kemudian bagaimana tujuan penentuan tujuan audit berbasis risiko? Ada namanya tahap yang ketiga, individu audit assessment. Tahap audit dilaksanakan di mana memastikan bahwa risiko-risiko telah dikelola dengan baik. Oke, demikian. Semoga bisa membantu saudara-saudara sekalian. Terima kasih.